Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Iya teman-teman, sekarang kita lagi touring lagi ya. Jadi kita touring ke Bandung lagi ya. Tapi lebih tepatnya bukan ke Bandung sih ya, itu antara Bandung sama Cianjur setahu gue. Jadi kita akan ke Gunung Sumbul. Nah itu treknya katanya bagus teman-teman. Jadi gue mau lihat langsung nih. Di sini kita bertiga ya, gue sendiri sama Japra, terus Rio dengan MX150 dan Hilal bersama Beatnya. Untuk video touring ke Bandungnya akan gue bagi dalam dua bagian teman-teman, ada episode 1 dan episode 2. Jadi untuk yang episode 1 perjalanan dari rumah dari Bekasi ini teman-teman, gue belum lama jalan ya tadi ya, belum lama nge-record, itu gak jauh dari rumah. Lalu sampai ke Bandung. Nah di Bandung ntar kita ngapain belum tahu, tapi yang jelas masih hari ini juga ya. Lalu kita ketemu Mas Ikang, ada teman gue di sana, itu tempat apa? Kok tempat sih? Teman kerja gue waktu itu di tempat yang sebelumnya teman-teman. Jadi plannya nanti gue akan numpang tidur di rumahnya Mas Ikang. Jadi setelah sampai ke tempat Mas Ikang, abis tuh episode ke-1, lalu episode keduanya lanjut di hari kedua. Dari rumahnya Mas Ikang, terus perjalanan menuju ke Gunung Sumbul sampai balik lagi ke rumah. Jadi seperti itu ya untuk plannya. Tapi nggak tahu kalau ada perubahan nanti di tengah jalan. Dan seperti biasa untuk konsumsi bahan bakar pasti akan gue infokan ya. Konsumsi bahan bakar khusus untuk CB150R standar teman-teman. Jadi motor gue ini, si Japra ini bener-bener standar ting-ting. Di bagian mesin, knalpot juga masih knalpot standar, pokoknya bener-bener ori lah. Belum ada ubahan, cuman ganti gearset doang biar nggak berisik. Tensioner juga ganti sih, kalau tensionernya supaya lebih awet aja. Kalau pakai yang ori juga kan kurang awet. Oke, jadi untuk bulan ini tuh bulan Maret ya teman-teman, gue untuk konsumsi bahan bakarnya tuh pakai Shell V-Power, dimana per Maret itu harganya per liternya ya 15.370. Nah si Japra atau CB150R generasi kedua ini punya tangki bahan bakar berkapasitas 12 liter. Jadi gue isi full tank itu 440.000. Nah kalau di indikator bar CB kan ada 6, berarti kita asumsikan aja satu bar itu adalah 2 liter ya teman-teman. Untuk pemakaian bensinnya akan gue selalu share di jalan ya teman-teman. Kalau udah berkurang bakalan gue infoin. Tapi by the way ini gerimis nih, baru jalan udah gerimis. Gimana nih yuk? Lal. Oh iya teman-teman, ini gue pakai intercom ya bertiga, jadi kita ngobrol ini. Makanya kalau gue rada-rada belok ngomongnya ya gue ke distract sama mereka gitu. Jadi kita sambil ngobrol, soalnya si Rio sama Hilal yang lagi ngobrol, cuman gue sambil ngejelasin buat ngevlog sebentar gitu ya. Gimana coy gerimis? Hah? Ya udah jalan dulu dah sampai hujan deras baru berhenti. Kalau masih gerimis-gerimis gini biasanya ntar di depan hilang lagi kayak gitu soalnya. Oke dah, kita lanjut jalan lagi. Ya guys, kita lanjut jalan lagi ya. Sekarang ini kita baru sampai Cikarang, daerah Karangsari. Tadi kita berhenti lumayan lama, kayaknya hampir sejam dah kita berhenti untuk nyambung intercom lagi. Jadi intercomnya tuh putus di tengah jalan tadi. Kita nggak connect, itu bertiga lama banget. Akhirnya buka YouTube lagi, bolak-balik buka YouTube soalnya lupa mulu. Gak ada yang inget kita bertiga, cara connect bertiga. Kalau connect berdua gampang, kalau connect bertiganya lupa urutannya gitu loh. Nah ini baru bisa lagi nih. Tutup kaca dulu. Nah biar enak, suaranya nggak kena angin. Ya jadi gitu ya. Kadang-kadang minusnya pakai Max tuh gitu, kalau udah lumayan lama suka putus. Kalau bertiga ya, kalau berdua sih aman. Kalau bertiga kayaknya sering begitu dah. Soalnya kita beberapa kali jalan bertiga kayak San Mori aja suka putus begitu juga. Makanya nggak ngerti dah. Emang begitu apa gimana dah.
Untuk konsumsi bahan bakar ya masih belum berkurang sama sekali teman-teman. Dan tadi tuh pas nggak lama gue record yang gue bilang gerimis tuh, nah nggak lama dari situ hujan deras coy. Gak usah babi bu, langsung pakai jas hujan. Lama kalau nungguin reda nih, sampai sekarang masih hujan. Lihat tuh, udah basah, banyak truk-truk pula. Ini masih gerimis agak gede teman-teman. Gue sambil record gak apa-apa lah. Sorry ya kalau mungkin kameranya nanti ketutup air kayak ada ya, pokoknya kalau ketutupan ada kelihatan lah. Laila tasnya malah kebuka, kocak. Lah tas lu malah kagak ketutupan jas hujan, kocak. Percuma lu pakai jas hujan, tas lu basah. Iye, jadi dikata bohong. No, mau nutup sendiri tuh. Kibar-kibar dia. Tanya aja Rio no. Semoga perjalanan lancar ya. Soalnya dari awal kita mau berangkat tuh ada aja soalnya. Tadi awal-awal tuh kayak lo lagi ngurusin kerjaan, tahu-tahu kita kan janjian jam 9 ya. Nah itu jam 11 kurang baru jalan, kan jauh banget ya, hampir 2 jam. Nah baru jalan bentar udah kena hujan terus nih, sampai sekarang nih masih hujan. Ya semoga lancar dah perjalanan. Soalnya kita penasaran nih sama si Gunung Sumbul ya, yang lagi viral itu teman-teman. Soalnya jalannya cakep banget coy. Gue jadi iri mau kesana. Yang deket-deket aja dulu. Terus ada 2 jalur sih setahu gua, ada yang ke Gunung Sumbul, ada yang Naringgul. Tapi gak tahu sih yang Naringgul lewat apa kagak ya, apa beda jalur, kagak ngerti dah. Lihat besok dah, kan besok kita baru ke Gunung Sumbulnya ya di episode kedua. Jadi langsung aja kita nikmatin aja perjalanan kita menuju ke Bandung. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Oke, kita udah sampai di mana ini? Purwakarta ya. Jadi kita melipir di masjid. Masjid apa lagi? Gue lupa namanya tadi. Nggak kelihatan ada di situ tuh. Di depan pelangnya. Jadi masjid kayak di Purwakarta, kita habis sholat zuhur. Kita mau ngaso bentar lah ya. Emang kita jalan itu nyantai teman-teman, nggak yang jalan terus gitu. Jadi nyantai aja. Saya paling istirahat bentar nih, lagi makan cimol. Kita deg-degan sini anjir. Kenapa emang? Orang gila semua. Emang gitu ya? Apa? Orang gila semua? Enggak ada aja. Enggak ada. Saya gue yang di depan. Lu aja yang ngalamin tadi anjir. Iya kan gue di depan anjir. Deg-degan orang-orang pada bawa kendaraannya. Iya tadi orang-orang Ngakamsi lah ya. Bawa kendaraannya pada asal banget gila. Orang belokan ke kanan, dia dari lawan arah. Dari ngambil jalur kiri, dari arah kiri langsung ngambil kanan, dibelokkan ke lawan arahnya ke kanan, parah banget. Parah. Udah kita mau istirahat bentar lah sambil ngecas handphone nih. Soalnya gue recordnya kan pakai handphone. Ditaruh di sini nih. Tuh. Kayaknya kalau record lebih dari setengah jam tuh pegel banget coy, berat. Udah helmnya nih nggak ringan-ringan banget soalnya si Zeus ini. Zeus ZS822B. Kayaknya gue bakal beralih helm dah yang lebih ringan. Selain itu open face kali ya. Tapi kalau open face ribet, masang apa bracketnya di sini, di visor di bagian sini nih. Buat nempelin si entah pakai HP atau GoPro action cam gitu ya teman-teman.
sama di situ. Masa di atas ini kurang bet, kalau di atas kurangnya apa gak ketahuan, tahu-tahu jatuh kita gak kesadar kan. Tahu-tahu hilang gitu, ngeri banget anjir. Oke dah, kita jalan lagi ya. Ntar gue recordnya pas udah ngelewatin Purwakarta kota. Nah itu jalannya tuh bagus tuh. Nah ntar gue record lagi di situ sambil nginfoin konsumsi BBM dan lain-lain di seputar si CB 150R ya, si Capra ini. Tapi sampai saat ini Purwakarta masih full tank, belum ada berkurang sama sekali ya. Ya, sekarang kita udah daerah Sukatani ya. Jam 3:30. Jadi ini gue sengaja berhenti dulu, yang lain gue suruh duluan. Soalnya gue mau record. Jadi dari yang kita berhenti di masjid terakhir tuh gue belum record. Ini lumayan jauh baru record. Oke dah, kita lanjut jalan lagi ya. Katanya sih tadi mau berhenti di mana nggak tahu deh. Gue kejar aja lah. Untuk bensin juga masih full tank ya teman-teman sampai sini. Nah ini jalurnya juga udah beda nih. Udah masuk ke daerah apa ya? Bukan daerah kan Sukatani tadi ya. Maksudnya kayak udah mau ke tempat yang dataran tinggi gitu loh. Ntar yang naik turun gitu. Ntar ada apa? Hutan pinus tuh yang sebelah kanan. Ntar ngelewatin sih. Kita Uber dulu nih, ribetnya gini nih. Kalau apa udah keputus intercom mau buka HP lagi ribet. HP gue pakai buat record. Data gue mati, jadi mereka pada nggak bisa telepon ini kalau gue kelewatan. Udah gue coba kejar dulu dah, kebut dulu kita ya. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm... Ternyata bener, malah gue yang di depan nih guys. Aduh kacau. Gini nih kalau udah keputus pakai intercom, mereka pada beli bensin ternyata tadi. Tapi gue gak lihat coy. Gue udah nengok-nengok ke kiri di setiap pom bensin gak lihat, nggak kelihatan sih, bukan gak lihat. Nih kita lihat bensin ya. Jadi bensin ini udah sampai Cikalong Wetan teman-teman gue. Mereka masih di belakang jauh banget. Nah udah berkurang sebatang ya. Berarti
udah berkurang 2 liter. Dan dari rumah sampai sini itu sekitar 100 kiloan ya. Tadi gue hitung-hitung pokoknya 52 km per liter teman-teman sampai ke Cikalong Wetan ini. Nah tuh dia tuh hilal tuh. Hilal kebablasan. Kacau. Udah kita lanjut jalan lagi ya. Biar cepet sampai. Cus, langsung kita berangkat. Oke guys, ginilah kalau kita pakai intercom tapi terputus. Jadi yang pertama tadi tuh nggak connect, nggak tahu kenapa ya, terputus pas lagi di daerah Kerawang apa ya, apa masih Bekasi, kayaknya masih Bekasi deh. Terus di apa namanya, sebelum Cikalong Wetan tuh gua kan mau nge-record, jadi gue suruh jalan aja dulu si Rio, ntar gue kejar gitu kan. Kalau Hilal kan nggak bisa cepat di tanjakan, dan ternyata ngisi bensin miskom tuh. Jadi gue kejar sampai Cikalong Wetan, kagak ketemu. Akhirnya gue telepon, ternyata lagi ngisi bensin dulu. Nah jadi gue nungguin tuh, kelewatan kan, lumayan kelewatan, ada 20 menit itu mereka nyusulin. Terus jalan lagi tapi nggak pakai intercom tuh, mana macet kan. Udah masuk area Bandung, hujan kan, gue jadi nggak bisa record. Nah baru bisa record lagi. Ini lagi di Masjid Az-Zituan apa Ar-Ridwan gitu. Masjid ini pernah kita datengin juga ya. Ini gue sambil lihat keluar teman-teman, takutnya pada lewat juga kelewatan sih. Gak bisa gue panggil juga kalau udah lewat. Cuman si Rio sama Hilal lagi berhenti di masjid sebelumnya. Gue nggak tahu, kata Hilal kan berhenti di masjid yang pas itu gue sama Hilal ngeres di sini. Ya udah gue di sini sendirian lagi nungguin. Nggak tahu, dan ntar kayaknya gue balik lagi ke sana sambil kita nyari penginapan. Kayaknya sih nyari penginapan dulu ya. Nyari makan dulu ding. Nyari makan, terus nyari penginapan, baru nggak tahu mau kemana lagi malam ya. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Sorry gue kalau ngeliat keluar terus ya, kagak ngeliat ke kamera. Gue lagi ngeliatin sana soalnya, takutnya pada lewat. Ini udah jam 5:30 lewat. Udah mau maghrib, kayaknya nunggu maghrib dulu dah sambil kontek-kontekan by WA. Soalnya kita nggak tahu nih, kan rencananya mau numpang tidur di Masikang, cuman Masikangnya mendadak ada acara, cuman nggak tahu, belum dikabarin lagi sih. Katanya ntar mau dikabarin lagi kalau dia nggak jadi, kita jadi nginep di rumahnya. Kalau nggak jadi kita nyari penginapan. Oke deh, kita tunggu aja Hilal sama Rio. Kalau nggak gue yang kesana, nanti kita kontek-kontekan dulu. Pantau terus pokoknya ya. Tadi udah gue infoin kan, sampai Cikalong Wetan tuh terakhir berhenti yang gue misi sama Rio dan Hilal udah berkurang sebatang teman-teman. Terus sampai sini dia masih berkurang sebatang, belum lebih. Kemungkinan sih udah hampir setengahnya ya teman-teman. Hampir 1,5 liter gitu loh. Soalnya kan hitungannya 1 liter itu 2 batang, makanya susah. 1 batang itu 2 liter, makanya susah ngukurnya. Kalau 1 batang 1 liter, nah itu gampang ngukurnya. Oke teman-teman, kita nunggu mereka atau gue yang kesana baru dah. Atau mungkin setelah ini lompat nih videonya langsung ke tempat makan ya. Set. Langsung makan. Rio sama Hilal udah kesini lagi makan bakso. Akhirnya kita jadinya, sorry ya kalau suaranya agak terganggu soalnya di pinggir jalan masjidnya. Kita nunggu sholat maghrib, dan ntar habis sholat maghrib kemana ya? Nunggu sholat isya. Habis sholat maghrib nunggu sholat isya. Isya paling ya itu, nunggu sholat subuh. Lama banget ya. Soalnya tadi Kang udah ngabarin bisa nginep di rumahnya, nggak jadi pergi dia. Ya udah, terus kita ke situ dah, nggak jadi nyari penginapan. Cuman masih di luar masih Kangnya, jadi kita nunggu masih Kang aja kayaknya dah. Ya. Nunggu dia ngabarin udah balik. Soalnya kalau ke Bandung kota balik lagi kita ntar ke sono kan, Bandung kota lah ya. Sono kan? Sono. Sarang sih.
Gue belum lihat Sherlockannya. Sono juga searah. Iya Cimahi sono. Kota di sono kan? Kota Bandung sono kan? Kota Bandung. Oh sono. Ya, berarti searah ya? Ya masih searah sih. Tahu lah, ntar dicek dulu. Lu aja pulang. Oke dah. Kita nunggu sholat maghrib. Buset dah. Habis itu nunggu sholat isya. Habis itu nunggu kabar lagi. Gue juga mau makan, lapar coy. Perut udah kempes. Iya, jam 8 kurang ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat bensin tuh, bensin itu belum berkurang karena tadi aja 100 kilo lebih kan, baru berkurang sebatang. Ini paling baru berapa kilo, nggak nyampe 30 kiloan dah. Nah, karena kita mau menunggu Mas Ikang dulu, Mas Ikang juga lagi ada acara, jadi kita mau mampir ke Anjani Outdoor. Jadi di situ ada jual barang-barang outdoor ya. Kayak jaket, lebih ke jaket sama tas sih kayaknya ya. Tapi jaket sama tasnya tuh yang ini, apa sih namanya ya? Yang second itu? Ya, thrifting. Tadi Rio nyaut thrifting soalnya. Barang thrifting teman-teman, tapi di situ bagus-bagus ya katanya ya. Jadi temannya Rio si Sandi tuh, kalau kalian ingat, kayaknya nggak inget sih kalian. Yang waktu itu helmnya kayak TK2R-nya pernah gue review. Nah itu ownernya si Sandi. Nah Sandi itu kalau ke Bandung selalu mampir ke situ beli jaket, jaketnya bagus-bagus katanya. Gak tahu sih, kita mau lihat dulu ke sana kayak gimana jaketnya ya. Oke, kita langsung lanjut jalan lagi aja karena untuk update bensin juga belum berkurang. Wih mantap juga loh Lala, PUP lol dari tadi lah, percuma. Udah ganti lampu D2 semua itu dia, tapi kagak PUP. Lumayan itu D2 di PUP lal. Kalau ada yang apa kayak Scoopy, PCX, balasnya pakai gituan. Bisa silonya ke mata coy, motor-motor kayak gitu, motor-motor sekarang nggak ngerti dah. Jadi silo banget. Oke, kita langsung lanjut aja ke dari Cimahi nih. Ke apa namanya? Anjani Outdoor. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. Set aja review barang yang sudah kita dapat. Yoi. Ini apa? Salewa Uno 100k aja. Satu lagi apa tadi? Satu lagi mereknya Gold. Ya, kalau Salewa emang dari dulu kita udah pakai di keluarga gue sih buat pulang kampung. Nah, Jadi carrier buat pulang kampung. habis hunting di Anjani Outdoor. Satu lagi Dadakan. mereknya Golf. Bagus, ini 120. Golf. Kita Prancis punya. Itali, Prancis. Coy. Lu dapat apa lah? Sepatu mana? Nih di motor. Ya, termotor aja. Gua ada tadi cuman ukurannya Dikinin kecilan kagak muat. sebut naruh apa nih rokok aja belum ketahuan temen.
Iya nih bisa buat naruh rokok, duit-duit Tisu basi. basah. Jadi tisu basah terus itu. Kalau naik gunung kan suka nggak boleh buat tisu basah, taruh di sini. Di dalamnya ada kantong gitu kan. Anjir, kantongnya dalam sekali. Udahlah, ngopi dulu sambil nungguin pagi. Kopi udah. Belum. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Udah jam 9-an ya. Masih di Kabupaten Bandung. Nah, sekarang kita mau menuju ke Braga. Setelah kita diskusi tadi kita mau ngapain ya? Kita sambil nunggu, akhirnya kita ke Braga aja. Kita nanti muter-muter di Braga. Gua kasih lihat video sinematik ya teman-teman. Pas kita lagi di Braga. Lalu apa lagi ya? Apalagi yang mau gue bahas ya? Gue bingung makanya kalau ngevlog sebenarnya. Tapi sayang kalau nggak dikontenin kan. Siapa tahu teman-teman lagi nyari informasi nih si user CB kan, bagaimana kayak pemakaian bensinnya. Dan ini gue sharing dari segi apa namanya, CB V2 mesin standar, knalpot standar. Terus untuk bahan bakarnya tuh Selfie Power, pakainya full teman-teman. Selfie Power dari berangkat sampai pulang itu pakai Selfie Power terus ya. Dan biasanya ya pakai bukan pakai Selfie Power doang juga sih. Biasanya tuh gue nggak ngisi bensin lagi sampai ke rumah, cukup full tank. Padahal udah warawiri kita. Ya jadi seperti itu ya. Semoga aja cukup juga nih di touring kali ini. Bolak-balik nggak isi bensin lagi ya. Sampai saat ini bensinnya belum berkurang teman-teman, karena memang belum ada 100 kilo, masih jauh dari 100 kilo dari kita Cikalong Wetan sampai ke apa namanya, Bandung kota ya. Nah untuk rumahnya Mas Ikang juga dari Bandung kota deket, nggak jauh-jauh banget. Oke deh, kita lanjut jalan lagi aja ya. Apalagi mau gue bahas ya, kayak bensin udah. Terus apalagi rantai gear kayaknya nggak perlu ya, tapi gue infoin aja kali ya. Jadi rantai gearnya gue tuh di sini pakai Triple S teman-teman. Sebenarnya gue lebih suka pakai TK Racing ya, karena TK Racing durability-nya lebih lama. Walaupun memang agak bunyi sedikit dibandingkan Triple S ya. Halusan Triple S gitu maksud gue. Tapi bunyinya itu nggak yang mengganggu kayak gearset ori teman-teman, TK Racing itu. Makanya gue lebih suka TK Racing karena durability-nya lebih lama gitu. Dan bahannya juga ya lebih kuat juga. Makanya itu dia bisa bikin durability-nya lebih meningkat kan si TK Racing ini. Ini bukan di endorse ya, emang gue makainya TK Racing karena nggak ada tapi harus ganti waktu itu. Jadi ya udah pakai Triple S. Untuk ukuran gearnya aja ngasal teman-teman. Seadanya gitu loh, karena yang gue mau nggak ada. Gue maunya tuh ya ukuran standar 1546 kalau nggak salah ya, 46 atau 45 ya gear belakang ya antara itulah. Nah gue pengennya pakai standar aja udah ukurannya, tapi karena nggak ada, gear depan turun jadi 14, gear belakang naik jadi 57, jadi 1457. Jadi akselerasinya yang gue rasain sih lebih enak ya, akselerasinya kayak torsinya lebih dapet, tapi lebih cepat ganti gigi gitu. Cuman kalau buat stop and go enak, kayak macet-macet kayak gini enak teman-teman. Cuman kalau buat kayak top speed berkurang. Gak tahu sih, itu sih yang gue rasain ya. Oke deh, kita lanjut jalan lagi aja. Apa enggak ya langsung pas nyampe di Bandung aja ya teman-teman. Soalnya bingung juga mau bahas apa mengenai CB 150R, udah gue bahas semua tadi. Yang penting kan soal bensin doang kan. Apa ini stangnya gue bahas juga kali ya. Jadi gue stangnya nih pakai stang MT25 yang old, warnanya kan silver aslinya. Itu gue repaint jadi hitam doff. Di video sebelumnya juga udah pernah gue bahas kok. Ada kalau kalian searching CB 150R pakai stang MT25, cara pasangnya juga udah gue jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk dari Bekasi, dari rumah sampai ke sini nih, udah sampai Kabupaten Bandung, gue nggak merasa pegel sama sekali sih. Di bagian tangan atau punggung juga nggak masalah sih teman-teman. Gue enjoy aja, masih nyaman menurut gue. Soalnya untuk posisi riding kita ngikutin, jangan kita maksain kayak
Kalau pakai pertama kali pakai stang jepit itu kondisinya sama kayak pakai stang MT25 ini teman-teman. Maksudnya tangan kita tuh jangan lempeng lurus gitu loh, agak tekuk sedikit. Nah kalau kalian dibikin lurus pantangin gitu, nah itu pasti pergelangan. Kalau kalian tekuk dikit di bagian sikunya itu lebih enak teman-teman. Jadi seperti itu sih ya untuk stang yang gue pakai di sini. Ini gelap banget juga ya. Gila, depannya udah pas deh, lampunya terang. Rio lampunya terang tapi ke depan bukan ke bawah. Jadi kespion orang tau gak lo. Udah stop lampnya lebih kerang warna birunya daripada warna merahnya. Kagak kelihatan kalau ngerem tuh. Mana coba, gak kelihatan kan? Birunya yang kelihatan kalau ngerem. Parah bener. Oh ya, untuk perjalanan kali ini tadi kan gue bilang ya di awal itu 52 km per liter. Nah 52 km per liternya itu di kecepatan antara 50 sampai 60 lah. Jadi kita dari tadi tuh jalannya rata-rata ya sekitar 50 km. 50 kilometeran lah. Kayak 60 kurang 50 sampai 60 dah, udah segitu. Itu bisa sampai 52 km per liter teman-teman, si CB V2 standar semuanya kondisinya ya. Dulu gue kan pernah tuh ya touring ke Dieng terus lanjut ke Jogja. Nah sayangnya di situ gue belum ngonten sharing mengenai CB150R touring ya teman-teman. Jadi gue nggak ingat pemakaian bensinnya. Sebenarnya videonya masih ada, cuman nggak ingat pemakaian bensinnya. Kalau mau gue re-upload bisa sebenarnya teman-teman. Kira-kira upload apa enggak ya? Coba dong bantu di komen. Upload atau enggak nih yang touring ke Dieng dan Jogja waktu itu. Tapi bener-bener lupa untuk pemakaian bensinnya. Udah jalan aja ngobrolin ngalor ngidul selama perjalanan gitu. Apa aja yang ketemu dibahas gitu waktu itu. Oh iya jangan lupa komen perlu diupload apa enggak nih yang touring ke Dieng Jogja waktu itu. Nah di sebelumnya juga gue pernah touring ke Ciletuh. Nah pas ke Ciletuh itu 50 km per liter teman-teman. Padahal larinya tuh 80-90 km. Ngebut banget. Tapi mungkin karena ngebut tapi jalurnya tuh nggak naik turun. Maksud ada naik turun tapi nggak banyak. Nah sementara waktu itu pas gue record yang kedua sharing tentang konsumsi bahan bakar CB juga, dari Bekasi ke Puncak 2 terus muter ke lewat puncak biasa ya teman-teman, Puncak 1 terus turun lagi lewat Bukit Pelangi ke rumah. Nah itu malah boros 44 km per liter waktu itu. Kondisinya jalannya pelan padahal cuma 40 km, orang nggak bisa ngebut, jalurnya kecil, terus banyak belokan, cuman nanjak terus masalahnya di situ. Mungkin karena banyak tanjakan ya, jadi lebih boros. Sementara daripada kalau kita jalannya lurus terus lempeng tapi ngebut, malah lebih irit karena jarak tempuh yang kita capai itu lebih banyak kalau ngebut kan. Dan di sini pun juga tergolong irit teman-teman. 52 km per liter. Ini paling irit sih dari 3 video sebelumnya yang pernah gue bahas, dan paling boros itu di 44 km per liter. Jadi range-nya itu 44 sampai 52 saat ini ya untuk konsumsi bahan bakar si CB V2 standar kondisinya si Japra ini. Oke dah, itu aja sih yang mau gue bahas. Kita langsung lompat aja ya ke Braga. Ya, kita akhirnya parkir di Braga ya. Kita mampir dulu mau muter-muter sambil lihat-lihat itu yang cosplay. Lumayan cuk, parkir 10.000. Oh, itu terakhir gue goceng parkir ke sini Mario, sekarang 10.000 naik. Nah, aman nggak? Aman. Jalan-jalan nyari teteh. Nyari apa? Nyari teteh Asik. yang pakai baju rajut gede. Nyari teteh cosplay ya. Iya. Oke dah, jadi kita muter-muter dulu. Gue kasih lihat footage video pas kita di sini. Habis itu lanjut lagi di perjalanan ke tempatnya Ikang. Dan berakhir di rumahnya Mas Ikang ya teman-teman, ntar untuk vlog episode 1. Gue nggak tahu sih mau dibikin berapa episode. Kayaknya 2 episode doang dah.
Oke deh, kita langsung muter-muter aja sini. Mau nyari ini cosplay yang teteh-teteh kata Ila lah. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Ya, kita udah mau OTW ke rumahnya Mas Ikang ya teman-teman. Jadi videonya sepertinya akan berakhir sebentar lagi. Nah ini Mas Ikang ada di depan ya, yang pakai Thunder bore up. Jadi 200 berapa ya? 230 atau 250 cc gitu. Tadinya Thunder biasa, Thunder 125. Tadinya bentuknya tuh kayak apa? Ya motor custom gitu loh. Scrambler kalau nggak salah dah bentuknya waktu itu. Cuman karena ada beberapa kejadian gitu ya, di oriin lagi aja lah akhirnya, karena Orion tuh udah lebih mantep katanya. Nah, jadi tadi kita cek sih deket ya, kayaknya 3 kilo sampai 5 kilo dah. Gak jauh dari Braga, tempatnya Mas Ikang tuh. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk perjalanan kita ke Gunung Sumbul di episode ke-1. Jadi besok episode kedua tuh pagi-pagi. Kayaknya sih nggak pagi ya, biasanya tuh siang bangunnya, makanya susah pada bangun pagi. Lihat aja besok dah di episode kedua bangun jam berapa pada. Jadi di episode kedua pokoknya startnya dari rumah Mas Ikang, ntar gua ngevlog sebentar lalu langsung di perjalanan ke Gunung Sumbul. Semoga besok cerah dan bisa bangun pagi. Itu yang utama sih, bisa bangun pagi. Angel biasanya bangunnya persiang soalnya kalau udah pergi-pergi kayak gini nih. Ntar nih ngomongnya sih buat tidur langsung sampai rumah, tapi pasti ngobrol dulu. Liatin aja. Perjalanan ini agak gimana ya, soalnya kena hujan terus dari Bekasi. Cuman pas udah di Braganya untung gak hujan. Ini sih dari masjid pas maghrib lah tadi. Pas maghrib kan kita mampir di masjid tuh. Nah pas maghrib itu udah mulai gak hujan. Sampai sekarang nih gak hujan. Semoga besok juga tidak hujan. Soalnya kalau kata Mas Ikang lagi sering hujannya tuh jam 12 ke atas di sini. Makanya kalau kesiangan, udah kena hujan di jalan. Semoga aja bisa bangun pagi lah ya. Amin. Kenapa itu? Kenapa dia? Mau nabrak apa gimana itu? Oh, orang nongol langsung dari dalam tadi. Kagak lihat kanan kiri. Udah, emang orang gimana ya? Udah tahu jalan umum gitu, tapi jalan seenaknya aja, nggak inget dia tuh nggak sendirian di jalan gitu, takutnya mencelakai orang lain kan. Lu juga tadi dipepet ya itu sama Mas Ikang karena ngelihat ke belakang dia kan nggak ngeh kalau ke kiri terus. Kacau tuh gara-gara satu orang tadi. Sepertinya udah deket nih ya. Nah kan belok udah sampai berarti bener. Soalnya udah masuk perumahan tadi. Nah kita masuk akhirnya sampai juga. Pengen telentang gitu kan di ubin adem. Waduh enak kali tuh. Tuh lihat bensin udah kurang 1 coy. Dikata paling besok baru berkurang kayaknya dah pas kita udah OTW mau jalan atau OTW pertengahan jalan. Oke teman-teman, gue rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya di episode kedua ya. Kemungkinan episode keduanya gue uploadnya minggu depannya dari video ini tayang. Oke, jangan lupa subscribe, terus follow juga Instagramnya di @yunoroproject ya.
supaya kalian dapat informasinya lebih up to date, karena gue posting dulu di IG duluan baru di YouTube. Oke, thank you semuanya.